asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Bismillah. Cik. Ini untuk Bu Mudin atau untuk saya ini? Untuk saya. Tadi didampingi Bu Mudin. Iya. Gimana? Oh iya. Iya. Saya duduk di kursi panas ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat sejahtera Ibu dan Bapak. Sehat semuanya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris. Rasa support. Oh ini Jawa. Berarti pakai bahasa Jawa ya? Yang bahasa Jawi. Tapi karena sampun banyak roti, ada Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Maya mampir. Bu, saya sudah kebanyakan roti. Jadi nanti bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya campur-campur ya. Ya, baik. Alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan izinnya sehingga Ibu dan Bapak saged makempal malih wonten pengaosan Ibu Ahad Wahid ya, di Masjid Al-Ikhlas. Bagus banget ya Bu masjidnya. Barakallah. Tadi saya sholat tahiyatul masjid, saya berdoa ya Allah, saya bisa bikin kayak gini di tanah wakaf dulu ya. Jadi kami itu yayasan saya itu Bu Ziliyah itu dapat tanah wakaf di Bulu sana, tapi belum bisa bangun karena uangnya memang belum cukup. Diparing-paringin ngoten tapi dereng cekak. Mudah-mudahan saya bisa bikin kayak gini nih, bagus banget. Soalnya orang pengen rampung-rampung karena saking karpetnya empuk, wangi gitu ya Bu ya. Jenengan di sholat terus Bu di sini. Gitu ya. Sholat sunahnya juga ya Bu ya. Tambahkan apa pengen cepet-cepet mulai karena rindu Bapak di rumah. Sholat terus ya Bu. Di apa namanya diramaikan masjidnya ya Bu. Iya, baik. Ya Pak ya. Baik, nanti saya lebih sering ke Ibu ya Pak. Saya misalnya dipantau suami saya Bu. Tidak ikut gitu. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan Bapak, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, teladan kita. Coba Bu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kira teladannya Ibu lebih Bu. Suka drakor Bu? Oh enggak. Suka TikTok Bu? Oh enggak suka. Ini sembah-sembah sepuh apa yang muda? Campuran. Enggak lagi kita enggak biasa sekali minum. Iya, berarti nggak ada Gen Z hari ini duduk di sini. Nggak ada mak-mak Gen Z di sini. Yang lahir tahun 92 kan betul. Oh, berarti ibu-ibu tahun 92 betul ada ngaos hari ini ya. Nah, TikTokan gitu ya Bu. Yang duduk di majelis-majelis. Diajakin ya Bu ya. Diajakin untuk ngaos. Baik. Allahumma sholli wa sallim ala bisa salawatan Sayyidina wa maulana Muhammad hadada ma bi'ilmillah bisolatan daimatan bidawafil mulkilahi do ngaji marang setulo kang ngerti jadi duit
sakit. Yo ngaji yo nadyan kurung bayi. Sok-sok ra iso tahsin terus diajari guru-guru hari ini, ustaz-ustaz hari ini lebih mudah kan Bu? Iya, tidak apa-apa, tetap ngaji. Itu ya Bu ya. Yang di depan ini juga tasnya bayi Bu. Jadi nanti kalau saya salah Ibu senggol ya Bu ya. Iya, begitu. Baik Bu, hari ini saya diamanai oleh Ustaz Irsyam untuk menyampaikan kajian. Saya sampaikan waktu itu karena ibu-ibu itu pernah ketemu saya di mana Bu? Di balai desa. Kita lanjutin aja kajian yang kemarin di balai desa ya Bu. Iya, baik. Sudah mandi Bu? Sudah. Jangan kajiannya itu aku udah mandi sudah ya Bu. Ternyata cantik-cantik. Dan tadi lewat mobilnya lewat sana-sana tuh ada ibu mau diboncengin suaminya dia. Oh, cantik-cantik di udah mandi ternyata. Gitu ya Bu ya. Udah mandi kan Bu? Ya udah wangi kan? Iya. Temennya sebelahnya juga kan? Udah wangi kan? Iya. Yuk ditepuk pundak temennya. Iya. Iya. Itu di saya ya Pak. Tepuk pundak temennya. Ada yang congkrang. Katanya jonge. Ngaji yo marang sedulur kan ngerti. Ya Bu? Ya sama sedulurnya kenal kan? Iya. Oh enggak kenal? Lah orang kenal itu kenal. Lah tebih ya Bu. Oh tebih. Oh tebih ini. Yuk Bu ditepuk Pak. Pundak temennya Pak. Ya. Oke. Ikuti saya ya. Koncoku. Sekarang ya, nggak boleh nggak ngomong ya. Cintaku. Dipensani loh. Yo ngaji yo marang sedulur kang ngerti. Dari ini kau ngerti. Kalau ngerti itu cinta. 7 orang yang dinaungi, naungan nanti di hari akhir. Ketika naungan itu tidak ada illa dzili, tidak ada naungan sama sekali. Kenapa harus ada naungan? Karena mataharinya itu tepat di atas kepala kita di hari akhir itu. Maka kita perlu dzili, perlu naungan. 7 diantaranya, salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Nah itu kan gambaran masalul mukminun. Permisalan mukmin dalam hal persaudaraan itu adalah bagai satu tubuh. Kados sa'awak. Orang-orang muslim itu seperti itu persaudaraannya. Maka kalau panjenengan cinta kabarkan. Pernah ngomong cinta ke saudaranya Bu? Pernah pas dilih duit. Yuk Bu, ayo Pak. Koncoku. Ditepuk Bu. Gak ada yang alergi kan? Iya. Koncoku. Cintaku. Hari ini kita ngaji. Di rumah nih. Cikuk HP nih. Dicikuk HP nih. Ayo Bu. Iya. Dicikuk HP nih. Iya. Dipoto Ustazai. Diviral nih. Iya. Sekarang tepuk yang sebelah sini gantian. Tadi kan ke sini, sekarang ke sana. Koncoku. I love you. Because Allah. Koncoku. Dino iki. Ngaji. Dirungokne. Dilakoni. Tenan yo. Aja ngapusi. Ojo turu. Ojo WA-WA-an wae. Itu ya Bu? Itu ya Pak? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, gerak-gerak Bu, nanti tidak stroke Bu. Ya. Kalau mau selonjor aja. Jangan pura-pura tahan Bu. Wong ini saya sudah nggak tahan gitu ya. Ini sudah keringingan Bu tangannya. Baik, kita lanjutkan Ibu kajiannya ya. Baik, kemarin ngaji apa Pak Bu yang sudah di balai desa? Wah, di foto ini saya Bu.
Apa Bu? Oh, sinau bareng judulnya apa? Bagus ya Allah. Sayangnya dompetnya nggak tak bawa. Tadi kemarin waktu di balai desa nggak bawa, ini nggak bawa lagi. Tadi tuh udah bawa Bu, tapi dibawa suami saya, tasnya saya nggak bawa di mobil ya. Iya. Nanti hubungi Pak Irsam aja. Siapa Bu Asmani Bu? Oke, ya Putri nanti hubungi Bu Maya ya. Saya bawa gelas tadi Bu. Nanti saya kasih Bu Maya ya untuk diberikan kepada Putri Sri Supati. Baik, ya Bu ya. Lainnya enggak lah yang jawab Putri Supati. Ibu nanti jawab ya, masih ada satu lagi door prize-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 gimana Kak surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi saya akan ditimbali Bapak, Ibu, dan saya insya Allah. Qad itu kalau di dalam bahasa Inggris itu menyangatkan, very gitu ya Bu ya. Sangat beruntung. Ibu pingin beruntung apa rugi? Bapak pengen bejo apa buntu? Bejo. Bejo itu ngalahke jarane ngoten, jarine ngoten. Bejo itu ngalahke wong pinter, dan bejo itu adalah orang-orang yang mukmin. Nah, orang yang mukmin itu adalah siapa? Ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholatnya artinya apa? Kemarin saya sudah cerita di balai desa. Orang yang fokus dalam sholat. Orang yang berbicaranya itu benar-benar berbicara dengan Allah. Merasa berbicara dengan Allah. Ya Bu ya. Jadi ketika Allahu Akbar, bukan kemudian aduh kompornya belum dipakai gitu ya, terus malah dibatalin gitu ya. Jadi kalau mau fi sholatihim khasyi'un berarti disiapkan semuanya, bukan dibatas-batas limit sholat kemudian kemerungsung setelah adzan berikutnya. Sholat zuhur kok 2:30, sholat zuhur kok wis arepe manjing asar yo kemudian jendit gitu. Mana dasternya kotor, tangannya masih bau berambang bawang, kemudian sajadahnya aja tidak digelar rapi, akhirnya bikin kualik tuh. Jadi sholat itu mikir sajadahnya kebalik. Jadi dia tidak fokus, sedang berbicara dengan Allah. Kalau ibu-ibu berbicara dengan bapak, romantis nggak Bu? Oh, boten. Oh, romantis. Gimana kalau berbicara dengan bapak itu takut atau malah lebih galak Bu? Gimana Pak? Oh, ibu-ibunya lebih galak. Oh, gitu. Gimana orang ngaji kok gak hormat sama bapaknya Bu? Gitu. Oh, ngasih duit. Iya. Ya jadi kalau ibu-ibu pengawasan harusnya lebih hormat, lebih takdim kepada suaminya, karena Allah itu kalau mau diskusi loh Bu ini ya. Jadi kalau sesungguhnya kalau aku menyuruh seorang manusia perempuan ya dia, seorang istri, selain menyembahku, aku ingin dia menyembah suaminya. Wah, sing matur ngantek suami kita. Jadi hormat harus takdim kepada suaminya. Gitu. Sudah dipraktekkan belum yang kemarin ayat 2-nya? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sudah Bu? Oh belum Bu, bapak-bapaknya belum. Gimana sih? Jadi khasyi'un itu sholatnya khusyuk, berarti dia fokus berbicara dengan Allah, selayaknya jenengan berbicara dengan suami yang panjenengan cintai.
Masih cinta dengan suaminya? Masih cinta Bu dengan suaminya, belum ngangguk semuanya loh. Masih cinta dengan suaminya? Masih. Yang masih cinta dengan suaminya angkat tangannya. Iya. Dicari Pak, istrinya yang mana, ngacung apa orang? Orang ngacung berarti orang cinta gitu. Masih 100% kayak mantan anyar? Oh tergantung. Ini tanggal piro gitu. Ini tanggal berapa Bu? Tanggalan apa sih, tanggal muda kan ya Bu ya? Tanggal 7 ini ya Bu ya. Iya gitu ya. Jadi sebagaimana berbicara dengan orang yang dicintainya, maka dia akan menyampaikan kalimat-kalimat komunikasinya, ngomongnya, maturnya dengan halus, dengan baik. Ya enggak Bu? Iya. Gitu. Kalau belum fase, belum kalau anak kecil belum teteh gitu. Kita akan belajar terus di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Walau bolin, bukan walabdolin, walau bolin. Dibaguskan, difasihkan, dihati-hatikan, benar-benar seperti sedang berkomunikasi dengan orang yang dicintainya. Itu sholatihim khasyi'un. Sampun Bu, dicoba ya, insya Allah, agar kita menjadi qad aflahal mu'minun. Ayat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang meninggalkan lagwi mu'ridun. Perkataan apa? Yang tidak berguna. Menurut tafsir, kalimat tidak berguna, ucapan muspro mboten enten gunane niku wonten 3. Napa kemawon Bu? Saru Pak. Nomor 2 kasar. Nomor 3 kadzab, bohong, goroh. Ya Bu. Saru ini kerjaan ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh ibu. Apa ibu? Ini lebih banyak. Bapak tak bisa. Nanti habis ini perang tanding ya. Ini banyak kan ibu apa bapak? Ini sampai gelar peloso ibu. Sana bawa tenda, wah. Ini menang ibu kalau tengkar ini ya Bu. Banyak kan ibunya gitu ya. Nek tengen rewangan ya Allah, ngomong apa dikit gitu ya. Ngirisi timur gitu, ngomongnya kemana-mana. Nyalon gedang ngomongnya kemana-mana gitu ya Bu. Iya, saru itu kayak nggak ada lelucon lain. Kalau ibu pengajian Al-Ikhlas mestinya leluconnya bukan gitu lagi. Oh sama. Berarti ini kajiannya nggak ini. Makanya tadi mungkin belum berdoa sih ya. Tadi sudah doa sama Pak Ustaz Irsan ya. Gimana doanya? Robbi zidni ilma warzuqna fahma. Jadi mintanya bukan hanya zidna ilma, bukan hanya ditambah ilmu, tetapi warzuqna fahma. Fahma itu paham. Kalau paham itu mandok di sini. Mandok. Itu terus kemudian dilakukan. Itu faham namanya. Paham. Tapi kalau ibu mandok, terus kata ngantuk, terus kata bapak, tadi Pak, yang kajian tadi sudah dipraktekkan bapak-bapak yang dikoderek. Berarti ibu nggak paham. Ibu-ibu baru dengar. Ibu-ibu baru ngerti tapi belum sampai derajat paham. Padahal yang diminta Allah sampai kita berdoa itu warzuqna fahma. Berarti ibu paham. Dados teng mriki mangertos dipun catet lho malah lho. Ibu kerudung merah. Dicatat. Berarti nanti yang paling pertama melaksanakan, mengamalkan. Ya Bu ya. Iya. Saya itu Bu dilamar calon suami saya itu saat saya lulus S1. Kemudian saya dilamar, calon suami saya itu tidak memberi batas waktu kapan saya dinikahin, saya dikitbah.
lama gitu ya. Lah padahal aku sedang makan, ingat kamu, aku sedang tidur, ingat kamu gitu. Aku sedang mandi bareng. Jadi biar saya nggak inget-ingetan terus Bu, kemudian minta ibu bapak saya sekolah, Pak saya mau sekolah lagi gitu. Saya sekolah S2. Waktu itu om saya yang jadi tentara di Jogja ikut biayai saya waktu itu. Semoga Allah merahmatinya. Saya kemudian tantang calon suami saya itu, Bu. Saya sampai lulus, kalau bisa sebelum saya lulus S2, penjenengan sudah nikahi saya. Kalau tidak nikahi saya cari orang lain. Wah, takut, Bu, calon suami saya ini. Terus kemudian dari bulan apa tuh dimuajukan. Ibu, Mbak Desi, Mbak Desi nyari iwan lain. Kalau Anda saya nggak segera menikahi, Bu, saya minta ini, Bu, saya minta dimajukan gitu ya. Nah, tapi saya tetap waktu itu sekolah S2. Nah, teman-teman saya ini bapak-bapak kepala sekolah, bapak-bapak kepala dinas, sepuh-sepuh semua. Saya belum nikah sendiri dan satu-satunya cewek, Bu. Jadi semua teman saya laki-laki sampun sepuh udah berkeluarga. Nah, dosennya saat itu nerangkan, profesornya nerangkan tentang bola. Ya Allah, ngatur bola itu, ya Allah, ngendikonya itu bapak-bapak itu, Bu. Jadi benar tuh yang ngomong saya ternyata bukan hanya ibu-ibu, Bu, bapak-bapak itu. Terus yang menul, yang apa gitu ya. Terus saya angkat tangan waktu itu, kemudian saya izin bapak saya keluar, saya tidak menyelesaikan kuliah hari ini. Wah, saya disurah, Ibu. Lu gitu kuping, lu gitu kuping ya, gitu Bu, saya digituin. Mbak Desi besok gitu. Saya keluar, Bu. Jadi nggak jadi bejo kalau ibu dan bapak ngomongnya saru. Spesial boleh kalau ibu sama bapak pas di kamar. Nah, terus ngomong saru lah, silakan ibu kan sama bapak gitu. Tapi kalau kemudian sama perempuan-perempuan lain, sama tanggi-tanggi yang kemudian asosiasinya kemana-mana, jadi buatan saya tahu gimana leluconnya Rasulullah. Leluconnya Rasulullah itu keren banget. Ketika ada simbah-simbah sudah ompong, sudah suyu, sudah jompo, pakai tongkat bilang, Rasulullah, nanti itu bukan surganya apa neraka. Nanti niku tanya nenek-nenek ini kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, surga itu tidak ada nenek-nenek. Bu, surga itu tidak ada nenek-nenek. Kemudian neneknya gimana? Ya saya ke neraka ya Rasul gitu. Rasul kemudian tertawa terbahak-bahak ya Bu ya. Terus kepalai to Bu, ada sifat. Ngoten jenenganiku. Ngoten Bu nek basa Jawa ya Bu ya. Kemudian nggih ngoten karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek itu ketika nanti di surga jadi gadis cantik. Yang aki-aki, yang kakek-kakek nanti jadi nanti pangling enggak ya Bu ya? Enggak tahu. Ya semoga kita doa, semoga Allah satukan kita di jannah. Ya Bu ya? Gitu. Ayo angkat tangannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Tahu artinya? Berani ngomong karo Gusti Allah ora ngerti artinya. Jadi ibu selain belajar tafsir, belajar Quran, ibu belajar artinya. Ngaji ini belajar tafsirnya lagi gitu Bu. Biar tambah semangat ya. Bu, artinya tadi Allah ya Allah, berikanlah aku pasangan
ya Bu ya, yang menyejukkan pandangan mata. Jadi kalau yang ngucapin ibu berarti berharap, berdoa sama Allah agar suaminya menjadi penyejuk mata. Bapak juga begitu. Ya Allah, karuniakanlah aku pasangan yang qurrata a'yun, menyejukkan mata. Kalau sengkene mohon begitu, yang laki-laki juga bapak-bapak juga mohon begitu, disatukan nggak nanti Bu? Insya Allah. Wa dzurriyyatina gitu ya. Dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan mata. Le, tolong ya Le ya, Ibu ya. Dipepeni iki kumbane sik ya Le ya. Wani biro. Jadi ini bukan qurrata a'yun. Kalau qurrata a'yun nggih Ibu. Gitu kan Bu? Kalau sekarang anak-anaknya belum begitu ya kita doakan itu, kemudian kita bimbing anak-anak terbiasa untuk memudahkan urusan ibu dan bapaknya. Dibiasakan aja bikin jadwal. Boleh yang memeni ya, boleh yang nisai-nisai ya. Bukan nisai-nisai bune, anaknya apa Bu? Gitu kan? Pagi ini tadi juga begitu. Saya nyuci piring Bu, habis sahur. Anak saya yang laki-laki itu ngurep-ngurep yang cewek ngurep-ngurep lima pecah telur ya. Nah yang nomor 2 kan berkebutuhan khusus, motoriknya belum begitu bagus, ya nggak apa-apa gitu. Kalau penjenengan kan halus-halus juga kan Bu, pecah piringnya ora apa-apa Le, pecah nomornya. Kalau saya ya cincin pecah ini lagi segini dia maklum gitu ya. Kalau ibu-ibu kan, ibu-ibu perlu kan halus-halus orangnya. Kenapa boleh, gitu kan? Ya. Gitu. Yang cewek-cewek nyapu kan gitu ya. Itu jadi qurrata a'yun. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan anakku, pasanganku pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dia berada di circle yang takwa, berada di lingkungan orang-orang yang takwa. Kira-kira bersatu nggak nanti? Insya Allah. Itu ya Bu ya. Mantranya itu dibaca tiap sholat, tiap waktu-waktu ijabah. Gitu ya Bu? Iya. Jadi nggak boleh ngomong satu. Ngelucu yang berkualitas. Gitu. Yang kedua kasar, tidak boleh kasar. Berarti lawannya kasar apa Bu? Halus. Berarti tak warai gayanya Syahrini ya Bu? Iya, yuk. Biar nanti bapaknya tambah cinta ya Bu? Iya. Yuk, tangannya dibentangkan kayak waktu di kelurahan. Iya. Nah, gitu. Bukan angkat tangan, dibentangkan tuh begini Bu. Iya. Ya Pak, Bapak ngendiko, istriku aku pulang gitu Pak. Aduh, istriku aku pulang, jawabnya. Iya saya. Bu Mode yang paling keras. Oh, yang lain kok enggak gitu ya. Jawabnya adalah hai, penyejuk hati datang, gitu ya. Ayo, ya praktek tuh. Ayo tangannya dibentangkan biar nggak stroke. Ini ya Mbak, Bu. Ya, ada Bu Siti. Ya. Ayo Bu, mana yang nggak mau? Mau garwane sampun sedo, tasih sugeng. Oh ya, yang sampun, iya, yang sudah tidak ada, sambil kita doakan ya Mbak Al-Fatihah. Ayo. Iya. Pak, kita dengarkan ya Pak. Nanti kalau tidak dipraktekkan sampai rumah Pak, panggil nama saya 3 kali Pak. Desi gitu ya. Ayo Pak, Bu. Bapak juga ya. Istriku, aku pulang. Hai, penyejuk hati pulang. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Jawab ya. 1, 2, 3. Hai, aku pulang. Penyejuk hati pulang. Itu ilmunya loh ya. Ya, nanti kalau di rumah beda nadanya. Ini gaya Sahri nih. Gitu ya. Iya, ayo sekarang dirangkul temennya, dua-duanya. Iya, kanan kiri. Oke. Koncoku, hari ini
Kita ngaji. Dipraktek nih. Diprakteknya tenan. Tenan yo. Ya, gitu ya Bu. Iya, tepuk tangan untuk para istri solihah. Iya. Iya, Pak, sekarang Bapak yang praktek. Bapak bentangan tangannya Pak. Iya. Mbak, ayo Mbak. Oh, enggak stroke Mbak. Iya, gini. Ini para istri bilang, Bapak, istrimu pulang gitu dari ngaji. 1, 2, 3. Pak, istrimu pulang. Jawab Pak. Jadi orang itu katanya nggak bisa ya Bu ya. Iya. Jadi itu halus, bukan kasar. Jadi begitu pulang, keluarga-keluarga beru, keluarga-keluarga harmonis, sakinah mawaddah warahmah, yang katanya pengen bersatu di jannah. Iya toh Bu Pak? Berarti yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang halus, bukan anil lagwi mu'ridun. Yang datang ke lembaga saya itu Bu, tiap hari itu bukan tambah berkurang tapi tambah banyak. Saya pikir Ramadan itu tidak ada pasien yang datang ke saya, tapi tambah banyak. Bu Desi, saya mau konsul. Ramadan kayak gini nih mau konsul. Iya, baik datang nangis, suaminya selingkuh, gitu. Iya, itu banyak Bu yang datang ke saya. Oh, kalau perempuan nggak boleh asal nunggu, persaksiannya harus sampai 4 baru bisa diterima. Nggak boleh fitnah, apalagi fitnah suaminya sendiri ya Pak ya. Nggak boleh fitnah suaminya. Kalau ibu nggak punya saksi, oh saya punya bil hotelnya, saya punya chat WA-nya, saya ngerti benar suami saya ada di hotel itu Ibu Desi, gitu Bu. Ini nggak 1, 2 Bu, banyak yang datang ke kami itu Bu, seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu pun ngaos, ya, bapak-bapak pun ngaos, nggak akan terjadi kan Bu seperti itu? Insya Allah. Maka jangan digerenangi terus bapaknya Bu. Pulang disambut dengan nada syahrini, ya Bu ya. Bukan dimarah-marahi dengan gaya rocker. Sekarang diri mau. Nah, bapaknya lapor juragan. Juragannya istrimu gitu Bu. Sebenarnya Bu yang mesem. Mesemnya orang karo bar mesem ya, terus madep mriki ya Bu. Ya. Itu lagi gitu ya. Yang berikutnya adalah kadzabu, bohong. Ya, tidak boleh bohong. Dengan suami juga tidak boleh bohong, dengan anak juga tidak boleh bohong. Bu, Kiki, tak paringi arto dibukakan. Iya. Banyak segunung, gitu ya. 2000-an. Terus besok ditanya, loh, kayak mau kok toko atau kayak ini atau benih anak itu nak ane. Ini bisa entek. Loh, nanti gue tuh baca apa? Lipstick no. Pak skincare. Padahal iya. Itu ya Bu ya. Padahal ternyata nggak cuma skincare tapi beli tas yang branded gitu. Yang kalau tasnya itu dibawa bisa bilang 2 juta. Jadi itu kada Bu nggak boleh. Lanjut Bu. Ayat itu berapa? Ini jam berapa Bu? Jam 6. Iya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi orang-orang yang fa'ilun mengerjakan, fi'il itu kata kerja, fa'ilun itu melaksanakan, melakukan apa Bu? Zakat, membayar zakat. Ibu dan Bapak sudah? Ya, zakatnya ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu harta yang dimiliki tersimpan, Bapak nggak ngute-ngute, Ibu nggak ngambil-ngambil, nggak dipakai sama sekali, sudah sampai batas nasabnya, nisabnya, dan tertahan selama 1 tahun. Kadang modal, nggak punya lah, paling diambil
skincare Pak, ambil lagi. Lipstick Pak, ambil lagi. Oh ada ente Pak, ambil lagi gitu ya. Kalau sampai nulis bolong Pak, ambil lagi. Gitu. Nah itu kalau zakat. Nah kalau zakat fitrah itu 1 sok gandum ya. Ngeten itu sekawan terangkuk. Kalau dihitung itu ternyata bukan 2,5 ya Bu ya, hampir 3 kilo. Jadi Ibu sebaiknya kalau bayar zakat fitrah dilebihkan aja Bu. Tersanipun sah, kalaupun nanti turah biar dia terhitung sedekah. Sekalipun beras hari ini mahal, tapi bismillah kalau untuk Allah kan kita pengen bejo ya Bu ya. Bayar sebelum Idul Fitri karena gonjang ganjing beda nggih Bu nggih. Ya toh? Beda enggak kemarin mulainya puasa? Ada yang beda? Nah, jadi ini karena kepemimpinannya tidak ada satu. Kalau dulu kan Rasulullah satu. Wah, sampai 3/4 belahan dunia dikuasai Islam saat itu. Belajar sirah enggak Bu? Belajar sejarah enggak Bu? Belajar dong lah, anaknya diceritanya apa? Kancil nyolong timun. Nah padahal kancil itu menurut penelitian tidak suka timun loh Bu. Jenengan tuh dibohongi. Jenengan sudah bohong sama anak-anak. Sawi sining dino kancil nyolong timun. Lawang kancil itu nggak seneng timun kok Bu. Karena dia itu buah sayur yang berlendir. Jadi menurut penelitian kancil itu tidak suka timun. Jadi sepanjang ini guru-guru TK tidak ternyata membohongi muridnya. Termasuk pulau ya. Saya ini guru TK Bu. Baik. Jadi dibayar zakatnya karena tidak ada kepemimpinan yang satu kayak Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dulu. Jadi betul-betul koyongnya kan iki. Maka bayarlah malah sebelumnya. Biar sah. Ya Bu ya? Ya, sampun? Sampun. Baik lanjut. Walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi orang yang menjaga apanya Bu? Memelihara farjinya dia Pak, kemaluannya. Kemaluannya itu bukan makna itu saja, bukan makna kemaluannya saja, tetapi aibnya, kehormatannya, izahnya. Pakai kerudung tertutup, ya Bu, pakai gamis. Jadi Ibu jangan salah ya, yang ini namanya kerudung, umur, surah An-Nur, ya. Kalau yang ini jelabab bihina surah Al-Ahzab. Jadi ini jilbab. Jadi jilbab itu pakaian lurus seperti terowongan. Itu Al-Ahzab. Kalau ini kerudung namanya. Ini bukan jilbab. Salah ya Bu ya. Lentung. Gitu ya Bu ya. Nah, pakai kerudung, pakai jilbab, tapi ketika dengan suaminya orang lain mesra, menggoda. Itu berarti dia sudah memelihara farjinya apa belum Bu? Ditelepon sama suaminya orang gitu. Bapaknya enten Bu. Gitu. Ini mana begitu? Mesra. Begitu gak ada suaminya, ada tamu laki-laki ganteng gitu ya, dibukain. Selamat pagi, assalamualaikum. Bapaknya nggak ada nih, tapi nggak apa-apa, mari masuk. Minta minum apa Mas? Malah begitu. Itu berarti dia tidak menjaga izahnya, tidak menjaga ifahnya. Nah itu berarti belum memelihara farjinya. Yang laki-laki begitu juga Bapak. Bapak juga harus menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Jadi yang terakhir pasien saya datang itu terbaca chatnya ya Bu ya. Ini pada saling kunci-mengunci HP enggak Bu? HP ini ibu ini disandi, HP ini bapaknya disandi. Wah. Nah, sesuk langsung ibu ini ya orang kalah pinter, langsung di apa Bu? Dibajak tuh ininya HP-nya. Jadi ngerti bapaknya ngobrol apa. Itu yang laki-laki godani perempuan lain di chat itu sampai pembicaraannya tidak seperti pembicaraan dengan orang lain, tetapi seperti dengan istrinya sendiri. Nah itu terus sujono, terus tengkar besar, marah, terus melayu di tenggeng pulau. Jadi rumah saya itu rumah penuh masalah karena orang banyak datang dengan masalah. Tapi
alhamdulillah. Saya biasanya akan sampaikan Quran kalau mau selesai ngaji. Kalau mau selesai hubungannya dengan Allah diperbaiki. Begitu. Nah Bu, itu namanya li furujihim hafidun. Jadi dengan Bapak dihormati, dengan suami-suaminya menghormati, dengan istrinya menghormati, dengan orang lain juga ditakdimi sebagaimana berbicara dengan orang lain yang bukan mahramnya. Begitu Bu. Ya. Kemudian lanjut ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istrinya. Jadi berbeda berbicara dengan istrinya dengan istri orang lain, berbicara pakaiannya di rumah dengan pakaiannya di luar rumah. Ya Bu, jangan salah. Bapaknya juga jangan kelentu. Kok ayu benar neng endi Bu? Gitu. Neng jogo ayu, neng jero omah tambah ayu. Harusnya gitu. Gitu Pak. Iya. Jadi kalau di rumah ya boleh saja nggak pakai kerudung, gitu ya. Tapi kalau di luar rumah harus pakai kerudung. Di dalam rumah ya, itu masih skincare Bapak, udah dibeliin lipstick Bapak, udah dibeli ya di dalam rumah itulah pakainya, begitu ya. Bukan malah di luar ayu, di dalam rumah apa tadi budek gitu ya. Enggak begitu. Cantiknya untuk suami. Dasternya bolong ya jangan dipakai di depan suami. Tapi saya pernah dengar, oh malah dibolong ya, malah dibolong dan seksi gitu Mbak? Iya. Oh gensilit, iya. Gitu ya Bu. Jadi kecuali di depan suaminya karena berbeda memang aurat di depan suaminya, tapi perlu dilihat anaknya ada tidak karena kita harus juga edukasi terhadap anakku. Jadi anak saya malu mestinya kalau lihat saya berbeda. Ya, kok ini pakai gitu ya. Beda antara kita dengan suami kita dengan ada anak-anak juga beda lagi. Harus ada edukasi. Termasuk edukasi seks Bu ya. Jadi kalau ke kamar ibunya dia harus izin di 3 waktu. Jadi setelah subuh kalau mau masuk ke kamar ibu bapaknya harus ketuk-ketuk harus izin. Gitu ya Bu ya. Malam hari gitu. Umi bisa kamu masuk begitu. Jadi diketuk dulu pintunya. Itu namanya pendidikan seks. Termasuk pendidikan seks itu mengenal auratnya. Ini harus ditutup. Laki-laki ya Bu, ini harus ditutup dan lainnya. Selanjutnya, wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi gitu ya, kalau ada orang-orang yang mencari dari itu gitu ya, tidak mau manut dengan apa yang disampaikan Allah tadi di ayat sebelumnya, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu kalau bahasa Jawa apa gitu? Kelewatan apa ya? Itu ya, nggak boleh. Mau nggak tuh? Kalau dikatakan orang kelewatan gitu kan? Elik ya Bu ya. Nah, maka kita harus manut itu sama apa yang dititahkan oleh Allah. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jadi mereka gitu ya yang memelihara amanat-amanatnya dan janjinya. Ini orang-orang yang beruntung. Ibu dan bapak punya amanat? Punya. Kalau ibu amanatnya apa? Menjadi ibu itu amanah bukan? Menjadi istri itu amanah bukan? Menjadi anak itu amanah bukan? Iya. Dan menjadi hambanya Allah itu juga amanah. Bapak-bapak juga gitu. Bapak itu ibu, bapak itu ayah, suami, dan juga anak hari ini. Bebannya begitu, amanatnya begitu. Amanat itu kalau dalam tafsir artinya membaguskan amanat, membaguskan pelaksanaannya. Ada yang jadi bendahara PKK Bu, ada bendahara RT. Nah, membaguskan pelaksanaannya itu
benar-benar ketika memang jadi bendahara dicatat rapi, tertib, dilaporkan. Kalau tidak membaguskan amanah, tidak memelihara amanah, itu ya, wes belum Pak, jimpitannya udah dicatat belum? Ada rasa kekelingan. Laporan apa? Ada rasa laporan. Nah itu tidak membaguskan pelaksanaannya. Jadi istri, jadi suami juga membaguskan pelaksanaannya. Bagaimana membaguskan pelaksanaan? Tadi yang pertama, omongannya halus sama suaminya juga begitu sama istrinya, begitu. Bukan malah dipaitung. Tadi gimana Bu? Suamiku, aku pulang. Terus suaminya gimana Bu? Ya gitu kan? Bukan malah kemudian dipaitung. Pak, jenengan panas toh awake. Malah dipaitung begitu. Kok beda omongannya? Justru harus dipuji. Ya Allah, kalau suamiku halus, aku juga harus lebih halus lagi, begitu ya. Nah, itu membaguskan amanah. Membaguskan amanah lagi itu adalah apa Bu? Menjadi ibu. Jadi anak-anaknya tentu saja tidak dibiarkan kecanduan HP, ya. Kalau sekarang hidup tanpa HP nggak bisa memang, boleh saja main-main, tetapi tetap dikontrol apa yang ditonton, ya Bu ya. Apa yang kemudian dilihat, terus berapa jam dia nonton, ya Bu. Ya tampaknya udah loyo ini. Ya angkat tangan kanannya, iya, oke. Digerak-gerakkan. Ayo Pak, digerak-gerakkan. Ikuti apa yang saya lakukan. Digerak-gerakkan. Pegang punggung temanmu. Iya. Oke, dipijit-pijitin. Pijit-pijitin. Pegang kaki temanmu. Oke, dipijit-pijiti ya. Kapan dipijiti Bu Mutin ya? Biasanya ketemu baru sopwaro gitu ya. Oke, terima kasih. Jam berapa Bu sekarang? Nah. Boleh lanjut ya. Baik. Lanjut. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tadi amanah. Jadi ibu yang membaguskan pelaksanaan. Beri dahar nopo Pak. Itu lebay banget ya. Padahal enak itu sampai. Tapi masih bilang beri dahar nopo. Gitu ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Kalau tadi khusyuk dalam sholatnya, kalau ini menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya itu ternyata artinya adalah ketepatan waktunya, gitu ya. Kemudian tidak bolong-bolong, itu menjaga. Kemudian memaknai sholat yang sesungguhnya, itu hafidun, menjaga sholatnya. Sholat itu kan mencegah keji dan mungkar, ya Bu ya. Jadi kalau habis sholat tentunya tidak ngerasani, karena menjaga dari itu. Aku sholat kok ngerasani, gitu ya. Tidak kemudian habis sholat buka aurat. Oh aku sholat kok orang jaga aurat, gitu ya. Oh aku sholat kok kasar karo bojoku. Oh aku sholat kok kasar dengan anakku. Oh aku sholat kok tidak mendidik anakku. Jadi hari ini itu kalau mau amanat benar itu waktunya habis Bu untuk suami dan anak, keluarganya dan dakwah Islam. Jadi saya kadang-kadang heran dengan orang-orang yang datang ke saya itu kok masih bisa ya ngechat dengan istrinya orang lain. Kok masih sempet ya selingkuh. Kok masih sempet ya main ke hotel. Kok masih sempet ya. Kok bisa punya waktu gitu loh. Padahal putranya itu butuh banyak waktu dari dia. Berarti kan dia tidak diamanati lagi. Nah, tidak menjaga sholatnya tadi gitu Bu. Kemudian setelah itu alladzina yarithuna firdausahum fiha khalidun. Kalau sudah jaga sholatnya, kalau sudah susuk sholatnya, kalau sudah menjaga dari perbuatan
perbuatan-perkataan tidak berguna, sudah bayar zakatnya, sudah menjaga kemaluannya, sudah menetapi amanatnya, dapat apa toh Bu? Gitu, dapat apa toh Pak? Katanya qad aflahal mu'minun. Beruntungnya itu di mana? Beruntungnya itu di ayat ini. Ulaika humul warisun. Kalau bicara warisan seneng apa seneng Bu? Seneng ya. Karena patuh, rebutan gitu. Kalau bicara warisan itu pasti senang karena akan dapat sesuatu yang akan dia miliki dan dimilikinya selamanya. Warisun apa? Di sini dikatakan alladzina, yakni orang-orang ini akan yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Dapat apa Bu? Dapat apa Bu? Warisuna firdausi hum fiha khalidun. Dapat surganya, surga tingkatan firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi, bukan aden. Sudah tingkatan yang firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Buron apa boten? Kalau tanah itu rebutan, kalau rumah itu rebutan, bisa buruk, bisa roboh, bisa hilang, bisa hancur. Tapi kalau firdaus, surga firdaus, ribut Bu, kekal. Ibu akan senang apa yang di sana didapati apa saja. Susunya tidak majunya tidak kecut, kadang-kadang ada rasa lemon tapi di situ tuh enak sekali, tidak ada sakit, tidak ada rasa kebelakan, tidak ada tua, tidak ada joko, tidak ada pikun, tidak akan ada galau dan resah. Ibu mau? Bapak kerso? Terus ibu dan bapak kalau mau kerso dapat firdausi fiha khalidun, maka tadi diketahui, tadi dilakukan ya Bu, Pak ya. Oke, gandengan tangannya sama temannya ya, ayo pada janji ya. Ibu tahu perang Badar Bu? Perang Badar itu perangnya Rasulullah dengan orang kafir. Berapa pasukan kaum muslim Bu saat itu Pak? Kaum muslim berjumlah 300-an, sementara kaum kafir berjumlah 1000-an. Berarti wong siji dibubet wong 3 nopo gangsal ya Bu nggih. Tapi menang mana? Menang kaum muslim di perang Badar. Kenapa? Salah satunya dalam kalimat positif yang disampaikan oleh Rasulullah kepada pasukan perang Badar. Sahitu wujud, terhinalah wajah-wajah orang kafir. Itu kalimat negatif bagi orang-orang kafir, tapi kalimat positif bagi orang-orang muslim. Dan akhirnya di perang Badar kaum muslim menang. Maka Ibu viralkan status yang bukan toksik, tapi bikin orang itu positive thinking ya Bu ya. Jangan suka bikin status obat terus dicepret tumbang lur. Terus pamer makan madang geden guys, tapi jenengan tidak ngasih. Nah, kalau mengikuti status saya, Ibu bisa catat nomor WA saya, bisa tahu bahwa saya tidak pernah status toksik. Sakit pun saya nggak akan bikin status tumbang, tapi saya akan bikin status doa gitu. Jadi jangan kulino bikin status toksik racun. Nah hari ini kenapa saya suruh pegang tangan temennya, kita akan bikin kalimat positif yang akan kita kenang hari ini dan selamanya ya Bu ya. Oke. Bu, dipegang janji. Ini disaksikan para malaikat yang siap mengaminkan walaka bimisli. Koncoku, cintaku. Hari ini kita berjanji akan sholat khusyuk. Loh, insya Allah ini apa toh Bu? Oh, kalau Allah mengizinkan. Jadi kok jenengan oleh sholat lah, aku kan ngomong insya Allah.
Allah. Insya Allah itu maknanya adalah azam, tekad kuat bahwa dia akan melaksanakan. Orang ngaji model ini wis ditunggu loh kalau nurutin loh. Nah aku kan ngomong insya Allah dan jenengan temuti males. Nah itu tidak mengupayakan namanya, tidak mengazam. Ini janji disaksikan para malaikat, ya Bu ya. Kami berjanji salat khusyuk, menjauhi kalimat tidak berguna, menjaga amanah, sayang kepada keluarga, cinta kepada suami, cinta kepada istri, menjaga aurat. Ya Allah, berikan aku warisan Firdausi. Amin. Dipeluk temannya Bu. Gitu ya Bu. Iya. Gitu. Kapan meluknya? Meluknya dadak nunggu Idul Fitri. Sampun Pak? Sampun dipeluk koncone Pak? Niki mboten enten sing godaan. Nggih. Baik, sudah jam 8 loh Bu ya. Terima kasih. Saya nggak bawa jam, nggak bawa HP loh. Ini tadi saya akan minta tolong Bu Maya atau Bu Siti untuk menjemput jam 7 ya. Baik. Terima kasih Putri Supatni ya Bu. Sri Supatni ya. Nanti hubungi Bu Maya ya Bu. Dapat door prize gelas cantik. Yang hadir di sini insya Allah para pewaris-pewaris surga. Ini diterusin dengan Bapak. Terima kasih. Sampun kerso sinau bareng. Mohon maaf lahir batin Ibu dan Bapak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Iya, dada. Iya, begini dong. Iya. Terima kasih para fans-fansku. Matur suwun sahabat Desi yang telah membahagiakan para jamaah. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi. Katakan Bu. Kita akhirkan liwasan hamdal sarana. Alhamdulillah. Saat dipun untuk niki pengumuman infak untuk pagi ini mendapatkan 2.150.000. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang panjenengan sami amalkan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ketinggalan kontak, ada yang kehilangan, monggo silakan Ibu. Ke tempat panggung. Ayo be, tak kecap ke Pak Eris sama. Kali param to. Oh. Je Bu Je.